Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim wajib taat pada pemimpin meskipun zalim. Bagaimana bila pemimpin membiarkan adanya sertifikasi ulama, ormas yang memboikot ceramah, memburukan ta'lim dan sebagainya? Bagaimana seharusnya kita bertindak? Jamaah, sertifikasi ulama itu harus ada. Harus ada. Cuma siapa yang memberikan sertifikat? Rusaknya masyarakat itu ketika yang berbicara itu nggak punya sertifikat. Semua berbicara seenaknya. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dia ditanya dalam kitabnya Fatawa, dia ditanya, Imam, gimana hukumnya seorang yang naik mimbar dan dia tidak tahu hadis dhaif sama hadis sahih? Gimana hukumnya? Orang ceramah dia tidak paham, yang dia bacakan sahih atau dhaif nggak tahu, yang penting dia baca buku, dia sampaikan. Kata Ibnu Hajar, kalau dia menukil hadis itu dari kitab yang muktabar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nggak apa-apa. Tapi kalau dia asal comot, asal dapat dia sampaikan, wajib pemerintah menurunkan orang itu dari mimbar. Nah, jadi kalau kita bicara sertifikasi ulama, harus ulama itu memang ada ketentuannya, hafal hadis, hafal. Karena kita terus terang cuma banyak orang nggak ngerti apa-apa, cuma tokoh di masyarakat lalu naik mimbar, ngawur ngomong. Aneh itu sering, Ustaz, anak dengar ceramah kayak gini, ya Allah, mau gimana lagi? Ada yang ceramah khutbah Jumat sekedar membuat tidur yang hadir. Nah, padahal mimbar Jumat ini adalah sarana untuk membangkitkan umat Islam. Mimbar Jumat. Karena kalau kajian kayak gini, yang hadir kan yang udah bener ya. Kalau kayak gini nih, anak-anak yakin antum udah pada benar, udah soleh, udah sholat. Tapi kalau Jumatan, itu sebagian nggak sholat, cuma Jumat dia sholat. Itu kesempatan untuk ngasih nasihat. Kalau ternyata yang memberikan nasihat ketika khutbah Jumat itu tidak mengenal, eman-eman sama. Orang hadir, Masya Allah, datang ke masjid, datang di awal waktu. Tahu-tahu pas komat dia marah-marah. Kata dia, gimana nih masjid? Kok tidak benar ini? Baru pertama saya lihat masjid nggak ada khutbahnya. Pak, sudah selesai khutbah. Dia tidur, baru datang tidur sampai komat jemaah. Nah, ada subhan. Makanya tadi kalau bicara sertifikasi ulama, sebenarnya anda lihat itu penting. Cuma siapa yang memberikan sertifikat itu harus dipikirkan. Kalau tidak nanti ada kezaliman, ada kelompok-kelompok tersendiri yang menguasai omongan, sehingga ada pemboikotan para ulama yang seharusnya dia menyampaikan tidak. Ya, kita doakan kembali jamaah. Antum melihat ada banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin tidak sesuai. Ana sama ana juga melihat ada yang tidak sesuai. Apa kata Nabi SAW pesannya? Kalian ingkari dengan hati kalian. Ingkar. Kalian bisa menyampaikan, sampaikan dengan cara yang baik. Tidak dengan berkuar-kuar di mimbar. Antum kalau ceramah di sini tentang pemerintah, saya jelekkan, oh fulan nggak benar, ambil kebijakan seperti tidak tepat, ini macam-macam. Apakah antum memberikan nasihat atau antum melampiaskan emosi antum? Antum sekedar melampiaskan emosi antum. Imam Syafi'i, imam yang ngerti agama, beliau tuh berpesan kepada orang yang mau ngasih nasihat dia, ta'ammadni binushika bin firadi wa jannibni nasihata fil jama'ah fa innan nusha. Anak kok sering lupa dengan bait yang kedua. Tapi artinya kata Imam Syafi'i, kau kalau mau ngasih nasihat aku, tolong kasih nasihat aku sendirian, aku nggak ada orang. Kalau kau mau ngasih nasihat sama aku, kasih nasihat aku ketika tidak ada orang. Jauhkan aku dari ngasih nasihat di depan orang. Sesungguhnya fa innan nusha amaman nasihat. Nasihat itu di depan orang itu bukan nasihat, itu pelecehan. Maka jangan marah kalau aku tidak mendengarkan nasihat. Wajar jangan. Anda nih, terus terang sebagai manusia, kalau tahu-tahu ada yang berdiri ngangkat, Ustaz, macam-macam dia tunjuk Ustaz. Kira-kira Anda terima nggak nasihat dia? Dia tidak memberikan nasihat. Dia mencela.
Kalau kamu kasih nasihat nanti ustadznya turun dari mimbar, Ustadz ana ada perlu Ustadz sama Ustadz. Itu insya Allah Ustadz akan dengerin, iya, akan dipertimbangkan. Kalau kau sudah sampaikan, ternyata orang yang tidak mau mendengarkan, selesai tugasmu. Kita tidak akan bisa merubah orang dari keburukan jadi baik. Kita hanya bisa memberikan arahan kepada dia. Siapa yang bisa merubah dia? Allah. Allah yang punya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi ada banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak tepat dan salah. Apakah mentaati peraturan sekolah termasuk mentaati ulil amri? Padahal di sekolah tersebut dikepalai oleh orang kafir. Dan apakah ketika melanggarnya maka kita berdosa karena tidak mentaati pemimpin? Anda rasa ini? Peraturan-peraturan di sekolah kan pemimpinnya tetap pemimpin yang paling atas. Ketika antum, jangan itulah jemaah. Anak-anak ini memang nggak suka mentaati aturan sekolah. Kita dulu di pesantren, masya Allah, kita punya sahib-sahib kalau malam hari itu loncat pagar. Loncat pagar. Jangan ngomong-ngomong. Nanti balik. Ini karena tidak ada penanaman bahwasanya kau taat kepada aturan, itu taat kepada Allah Subhanahu. Ketika aturannya tidak bertentangan dengan syariat, kita bicara. Kalau sudah aturannya kemaksiatan, afwan. Antum nggak boleh taat, kalau taat malah antum dosa. Malah antum nggak boleh taat, tapi kalau aturannya baik kalian taat.